Mbak Na. Ini kartunya saya bacakan. Tentang pasangan. Ini sesuai keinginannya dia, kembali ke siklusnya, kesepakatan, percintaan, ketegasan untuk menstabilkan, mempertahankan segala sesuatu yang harusnya sudah berakhir, seharusnya sudah mati. Ini sesuai keinginannya dia, mempertahankan sesuatu yang seharusnya sudah mati, mempertahankan siklus. Ini beban berat. Apa yang siklus ini bebannya berat buat Mbak, karena di sini apapun yang Mbak tawarkan itu ada pengkhianatannya dia untuk dia menjadi menang, untuk menyatakan powernya dia. Setiap apa yang Mbak lakukan nggak cocok. Memang intensitasnya dia adalah mengendalikan. Intensitasnya dia adalah mengendalikan agar Mbak sakit hati kepada dia, karena dia mau keuangan, dia mau keberuntungan, dia mau cerita. Ini cerita di masa lalu. Ini cerita di masa lalu, di mana dia memberikan cinta yang luar biasa, tapi dia kecewa. Nah, saat ini dia nggak mau stres. Dia menguasai, dia mengontrol. Dia menguasai hubungan dengan cara manipulasi dan memanfaatkan supaya dia tetap mendapatkan keseimbangan dalam hal keuangan. Dia bisa memanfaatkan Mbak untuk berjaya. Ini Mbak meminta kejelasan tentang kondisi yang nggak sesuai ini. Ini adalah karma karena Mbak meninggalkan rumah tangga Mbak yang bahagia. Mbak kembali lagi terpuruk dengan melakukan
kebodohan, mengambil resiko untuk mencintai seseorang dan berharap dia mandiri. Mbak niatnya baik tapi dia tidak baik. Di sini Mbak terperangkap karena dia memanifestasikan kehancuran. Dia punya maksud lain, yaitu menjadi kaya sendiri dengan tindakan-tindakannya yang ceroboh untuk menunjukkan powernya dia. Ini sesuai keinginannya dia. Ini terulang lagi. Ini cerita di masa lalu, past life relationship yang terulang lagi. Di sini ada kejelasan, di sini ada keputusan, di sini ada sebentar ya. Siklus. Ini siklus. Ini tentang cerita di masa lalu. Ini cerita di masa lalu tentang Mbak yang dahulu dengan tegas memutus menggantung hubungannya apa namanya? Ini kejelasan, ini di masa lalu Mbak memutus dan menggantung si pasangan yang waktu itu dia
menggantungkan harapan kepada Mbak. Tapi waktu itu Mbak putuskan. Mbak putuskan dengan sepihak. Nah, terus kemudian dia datang lagi, menawarkan perasaan lagi, memulai lagi hubungan. Tapi di sini dia sudah punya tujuan lain lagi, yaitu dia pernah kecewa dengan Mbak yang meninggalkan dia. Mbak yang pernah melakukan sesuatu hal kepada dia kecewa. Itu jauh ada di dalam hatinya. Jadi tujuannya dia sudah berubah karena ada rasa sakit hati. Karena perang kata-kata. Dia ada sakit hati karena ada keraguan-raguan. Dia merasa Mbak punya orang lain. Ini yang ngasih tahu orang pinter. Dia nyanyi orang pinter bahwa Mbak punya yang lain. Mbak punya yang lain, itu menurut orang pinter. Dia percaya sama orang pinter itu. Jadi di sini dia merubah pola hubungan karena fitnahan dari orang pinternya itu. Dia memakai hubungan ini hanya sebagai pemuas nafsu untuk keuangan Mbak, dipertahankan, diperjuangkan. Ini sesuai kata-katanya orang pinter itu, hanya untuk mempertahankan, hanya untuk keuangan, hanya untuk dia maju saja. Dia ini hanya keuangan saja. Dan di sini dia nggak bisa memutus ambisinya ini. Di sini juga Mbak nggak bisa memutus karena ada obsesi, ada ambisi, ada hubungan ini, ada setannya. Hubungan ini ada ambisi, obsesi, ada low vibes energinya, ada energi rendahan. Sehingga Mbak terus ngasih. Tapi terjadi pertengkaran karena yaitu take and give-nya nggak ada. Nggak ada kesetaraan hubungan. Karena memang bukan itu tujuannya, dia sudah berubah. Tujuannya dia sekarang balas dendam, mau ambil uangnya Mbak. Mbak diperalatnya untuk yang dia mau. Mbak nggak bisa move on, Mbak nggak bisa keluar dari hubungan ini. Yang dia mau Mbak terus mensuplai buat dia. Apa yang dia mau adalah keuangan. Dia mengontrol pikiran Mbak. Dia mengontrol pikiran Mbak. Mbak nggak clear, Mbak Nah nggak clearing energi. Nah sekarang ini bingung. Sekarang ini Mbak Nah bingung. Apakah mau dilanjut, apakah enggak, karena tidak sesuai dengan hatimu. Ini di masa lalu juga seperti ini, saling menyiksa. Di masa lalu ya, jangan terjebak Mbak. Jangan terjebak, jangan stuck di dalam hubungan ini. Hubungan ini yang tadinya bahagia sekarang sudah ada pembalasan dendam.
Sudah ada pembalasan dendam. Bebannya berat, ada pertikaian, pengkhianatan. Semua demi popularitas. Semua demi popularitasnya dia. Dahulu dia cinta. Dahulu dia ingin berbahagia. Tapi uang menguasai semuanya, sehingga di sini dia bercabang. Dia tidak bisa memutus, tidak memutus karena ya ini. Sorry. The Star. Tujuan hidup Mbak. Iya Mbak, kemarin sudah move on. Siklus ini kemarin sudah diputus, tapi karena Mbak cinta banget sama dia, Mbak nggak mau yang lain, Mbak kecewa. Jadi Mbak memulai lagi siklus ini. Memulai lagi. Mbak nggak bisa sendirian tanpa dia. Itu dia tahu. Dan dia memanfaatkan itu. Dan dia pun tidak bisa hidup tanpa Mbak. Tapi di sini hanya hubungan sesaat saja. Mbak memberikan buat dia Mbak hanya memanfaatkan untuk hubungan sesaat saja. Buat dia merasa hubungan ini dia pun dimanfaatkan untuk kepuasan Mbak. Dan ada uang sebagai imbalannya. Jadi dia merasa sorry to say, ini di sini dengan 2 kartu ini saja dia merasa dia ngelonte. Dia merasa dia ngelonte sama Mbak. Ada hubungan, ada uang. Dia meninggalkan. Mbak meminta ketegasan, kenapa seperti itu? Tapi di sini dia sudah meninggalkan rasanya. Perasaannya sudah dia tinggalkan, dia sekarang memakai nalarnya untuk bekerja, cari uang. Dia memanfaatkan Mbak untuk keuangan. Dengan cara menawarkan cintanya, dia menjual cinta. Saat ini dia menjual cinta kepadamu. Devil kebalik. Kalau nggak diputus lingkaran setan ini, kalau tidak diputus akan semakin berat. Akan banyak pertengkaran di depannya, ada pengkhianatan. Nanti dia akan berkhianat, dia akan ngajak berantem terus. Bebannya semakin berat dan semakin berat kalau Mbak nggak memutus lingkaran setan ini. Kalau Mbak nggak pergi dari tujuan, ya ini tujuannya dia. Memang tujuannya dia. Kalau Mbak nggak pergi, nggak keluar dari hubungan ini yang terjadi. Demi popularitas dia akan mengkhianati Mbak. Yang dia mau adalah uang. Dia akan mengkhianati Mbak. Dan di sini akan ada beban berat
pertengkaran. Ngajak berantem terus dia. Jangan tergantung. Harus diputus lingkaran setan ini. Di sini ada kekecewaan ya. Di sini semua sesuatu yang dia harapkan ini adalah cerita yang pernah terjadi di kehidupan sebelumnya. Ini harus dilepas karena ini mengecewakan. Jangan stuck dari masa lalu karena ada banyak yang harus Mbak kerjakan. Banyak yang harus dikerjakan. Mbak pakai intuisinya. Kedepannya akan banyak keuangan datang. Sekarang Mbak hanya stres aja karena Mbak nggak bisa memilih untuk meninggalkan dia, atau ini bikin stres. Hubungan ini bikin stres karena dia maunya nanti akan banyak lagi, besar. Ini membuat dia terpuruk, membuat Mbak terpuruk, Mbak stres mikirin nanti akan ada perang kata-kata. Nanti dia terus begitu aja melakukan kebodohan dengan hal-hal yang aneh-aneh yang gak sesuai dengan Mbak. Dia akan melakukan banyak hal yang aneh-aneh. Yang dia mau keuangan. Ini ada malaikat bermain. Di sini ada malaikat ngingetin Mbak bahwa ini bukan yang kamu mau loh, nah. Ada sesuatu yang tersembunyi. Mbak sudah dikasih warning sama malaikat. Akan ada suatu kehancuran yang dia manifestasikan. Mbak sudah dikasih warning sama malaikat. Ini bukan untukmu. Ada sesuatu yang tersembunyi, yang dia sembunyikan, nah, itu katanya malaikat. Akan ada kehancuran yang akan dia jadikan. Ya, dia akan jadikan. Dia akan sabotase. Dia akan sabotase keuangan Mbak. Dia akan sabotase kehidupan Mbak. Dia akan sabotase kehidupan Mbak, kebahagiaan Mbak, rumah tangga Mbak, keuangan Mbak. Karena dia ngajak berantem. Dia akan berkhianat. Dia akan ngajak berantem. Beban Mbak berat, Mbak terhianati dari segala popularitas karena oke, di masa depan itu nanti mungkin dia akan sedikit ngancem. Kalau nanti berantem, dia mungkin akan ada ngancem bahwa nanti akan ngasih tahu loh ke suamimu. Ini ada warning dari
yang lain. Ini nanti kemungkinan ada dia berantem nih ya gitu ya, berantem. Nanti Mbak akan diancam sama dia. Aku aduin loh suamimu gitu. Bahwa Mbak selingkuh. Ini ngajak berantem. Curang. Mencurangi komitmen. Dia mendua, dia player, dia bermain. Dia ingin mengendalikan Mbak. Mbak ada karma datang dari, ya di sini ada judgment, di sini ada malaikat, turut campur tangan dari malaikat. Untuk mengakhiri semuanya. Untuk mengakhiri semuanya. Hanya Mbak yang bisa memutus. Hanya Mbak yang bisa mengakhiri. Ini sudah dikasih tahu sama malaikat, bolak-balik kartu death keluar, kartu kematian keluar. Ini sudah hubungan yang sudah seharusnya diakhiri, tapi dipertahankan terus. Akhirnya dia punya pattern, dia punya pola yang dia paham bahwa Mbak bisa dikendalikan, bahwa Mbak tidak berkutik tanpa dia. Ini mengecewakan. Mbak harus sibuk. Ada sesuatu ya, pekerjaan yang besar yang akan datang. Harus sibuk. The Lovers. Harus berusaha. Mbak harus keluar dari rasa kecewa. Apa yang dia mau membuat Mbak kecewa. Apa yang dia kerjakan, ya dia mau keuangan supaya terus Mbak stuck kepada dia. Mbak harus lepaskan, Mbak harus keluar dari jerat ini. Ini jeratan setan. Harus keluar dari jeratan setan, jeratan cinta ini. Yang dia mau menjadi kaya raya, player dia mempermainkan kestabilanmu, dia mempermainkan kestabilanmu. Dan di sini sudah ada malaikat yang memberitahukan bahwa ada sesuatu yang tersembunyi. Jangan, di sini ada harus mengendalikan hubungan. Dia player, dia bermain. Dia memanfaatkan situasi, dia memanfaatkan posisinya dia yang Mbak Raja. Dia memanfaatkan posisi pengganti suami Anda di dalam hatimu. Nanti akan ada perang kata-kata. Karena Mbak merasa semuanya sia-sia, semuanya hanya ada silat lidah. Mbak akan ditinggalkan sama dia. Mbak maksudnya ditinggalkan, dia tidak pergi tapi energinya dia pergi. Dia tidak memberikan usaha di dalam hubungan. Nanti dia ada butuhnya, dia baru datang. Dia memberikan energi cinta, bicara yang baik-baik. Kalau dia sudah selesai, dia ketus. Karena tujuannya dia satu, balas dendam. Ini malaikat di dalam kartu 2 kali ngomong. Ini semua demi keuangan.
Ini semua dia menghalalkan segala macam cara untuk dapat, dia menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan keuangan darimu, untuk mendapatkan posisi, untuk mendapatkan awalan yang besar darimu. Semua ada di tanganmu. Karena ini semua harusnya sudah berakhir tapi dimulai kembali. Semua ada di tanganmu. Anda mau bagaimana? Ini kartunya sudah bilang di sini akan semakin terpuruk, terpuruk, dan terpuruk. Ini semua ambisi, obsesi. Dia menanti ya, dia menanti saat-saatnya di mana Mbak sedang seimbang. Ini dia menanti. Ini dia menanti saatnya Mbak sedang seimbang. Dia akan melakukan pengkhianatan. Supaya bebannya Mbak berat. Supaya Mbak sakit hati. Dia mencuri. Ada sesuatu yang tersembunyi dari ucapan sayangnya dia. Malaikat lagi keluar. Judgment keluar lagi. Ada malaikat ngingetin. Siklus yang penuh resiko ini, siklus yang Mbak anggap membuat Mbak berjaya, Mbak inginkan ini harus ditinggalkan. Harus pergi, harus keluar dari hubungan ini sebelum terlambat. Harus keluar dari hubungan ini sebelum terlambat. Ada sesuatu yang lebih besar lagi yang menanti Mbak di kegelapan malam. Pengkhianatan, kecurangan. Nggak dikasih tahu apa. Nggak dikasih tahu sama malaikat apa yang menanti Mbak. Tapi ada bayangan besar hitam. Ini Mbak peringatannya 4 kali. Malaikat keluar dari siklus ini, keluar dari lingkaran setan ini. Ini dia cara dia untuk membalas dendam atas segala yang kejadian di masa kemarin atau di masa lalu sebelum kehidupan kalian pernah terkait, atau di pertengkaran terakhir kemarin yang membuat dia sakit hati. Semuanya di tanganmu. Malaikat sudah bicara, keluar dari lingkaran setan ini sebelum terlambat. Karena ada keterpurukan lebih besar yang akan Mbak dapatkan. Belum terlambat. Terima kasih Mbak.